Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya akan menerangkan alat, obat, dan metode kontrasepsi yang ada di Indonesia. Jenis-jenisnya adalah: pertama, kondom, suntik, pil KB, susuk KB atau implan, IUD atau AKDR, vasektomi atau MOP, tubektomi atau MOW. Kita lanjutkan yang pertama, alat kontrasepsi yang pertama adalah kondom. Keuntungan kondom adalah murah, mudah, tidak perlu resep dokter. Yang kedua, mudah dipakai sendiri. Yang ketiga, dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kerugian: selalu harus memakai kondom baru, selalu harus ada persediaan. Pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat sobek. Cara penggunaan: dengan cara menyarungkan pada alat kelamin yang sudah tegang dari ujung zakar, penis sampai ke pangkalnya pada saat akan bersenggama. Sesudah selesai bersenggama agar segera dikeluarkan dari liang senggama sebelum zakar penis menjadi lemas. Alat kontrasepsi berikutnya, KB suntik. Apa itu KB suntik? Obat yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Cara kerja suntik: mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk ke dalam rahim. Keuntungan penggunaan KB suntik ini adalah praktis, efektif dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Tidak membatasi umur. Terus kerugiannya: tidak melindungi dari MS dan HIV atau AIDS. Alat kontrasepsi selanjutnya, pil KB. Apa itu pil KB? Obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Pil KB ada 2 macam. Pil KB hanya mengandung hormon gonogen progesteron, dan pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. Cara kerjanya adalah mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, menepiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Keuntungan: penggunaan mudah dan murah, mengurangi rasa sakit seketika haid. Terus kesuburan dapat segera kembali. Efektivitas 98,5%. Kerugian: pemakaian harus disiplin setiap hari, dapat meningkatkan infeksi jamur di sekitar kemaluan. Alat kontrasepsi selanjutnya adalah susuk KB. Apa itu susuk KB? Zaman sekarang istilahnya implan. Alat kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit dengan kiri atas bagian dalam. Terdapat 2 jenis susuk KB, yaitu terdiri 1 batang dan 2 batang. Masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Cara kerja susuk: mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk. Keuntungan: tidak menekan produksi ASI, praktis dan efektif, masa jangka panjang 3 tahun. Terus alat kontrasepsi selanjutnya adalah IUD atau AKDR. Apa itu IUD? Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dilihat tembaga atau tembaga bercampuran perak. Bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. IUD berlembaga dapat dipakai selama 10 tahun. Cara kerja: mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Keuntungan: praktis, efektif, ekonomis.
Kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditinggalkan. Kerugian dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim pemakai. Dapat mengalami bercak perdarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Alat kontrasepsi selanjutnya adalah vasektomi. Vasektomi ini bagi pus atau keluarga yang sudah tidak menginginkan anak lagi, terutama untuk laki-laki. Apa itu vasektomi? Pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria. Cara kerjanya, saluran benih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. Keuntungan permanen dan efektif, dapat mencegah kehamilan dari 99%. Kerugian, harus ada tindakan pembedahan minor, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak lagi. Terus selanjutnya yang terakhir, alat kontrasepsi tubektomi. Apa itu tubektomi? Pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Cara kerja, perjalanan sel telur terhambat karena saluran sel tertutup. Keuntungan permanen dan efektif, dapat mencegah kehamilan dari 99%. Kerugian, ada kemungkinan mengalami risiko pendarahan. Sekian sosialisasi atau jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada saat ini. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah dan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu dokumentasi kegiatan pelayanan MUI di Rumah Sakit Kabupaten Ngawi. Kecamatan Widodaren mengirimkan kurang lebih 16 aseptor yang dilaksanakan 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan ini adalah pelayanan IUD implan di Puskesmas Walikubun.